Jadi, salah satu artikel CNN Indonesia, nerakaku kantor toksiku. Dari perspektif saya, kalau misal saya menjadi Isya, nauzubillah, jangan sampai ya. Kalau kita berkaca dari teori URT, Uncertainty Reduction Theory yang dikembangkan oleh Carlos Burgert and Richard Calabrese tentang komunikasi yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian, kuncinya ya komunikasi. Bisa, sebagai karyawan baru yang baru masuk ke kantor neraka itu, harusnya dia lebih aktif mengamati lingkungannya, observasi, dan pastinya mempelajari budaya yang ada di kantor tersebut gitu. Dari awal Isa bilang kalau cara kerja seseorang itu berbeda-beda gitu. Nggak harus menjadi mereka dengan menenteng-tenteng kertas untuk dianggap kerja. Tapi harusnya Isa bisa mengkomunikasikan ke rekan-rekan kerja yang lain kalau dia bekerja pakai teknologi dengan strategi komunikasi tanpa merendahkan dan menyinggung mereka yang masih menggunakan cara tradisional. Nah, kemudian, kalau misal kita udah tahu nih, ada berita miring atau gosip yang berujung fitnah ke kita, tentang kita, nggak harus setiap malam kita mendengarkan cerita teman kita tentang gosip yang beredar di luar tentang kita gitu. Sekali dua kali oke, tapi kalau setiap malam, tapi kita nggak bisa merefleksi diri dan nggak ada perubahan kita yang lebih baik tidak usah. Sekali dua kali cukup tahu, oke, selesai gitu. Apalagi atasan kita ikut menilai kita kalau misal kita nggak kerja. Gosip buruk itu bukan cuman antara rekan kerja, tapi sampai ke atasan kita. Yang mana padahal beliau tuh tahu kalau kita tuh bekerja. Orang kita setiap hari laporan ke beliau. Case-case seperti ini yang menimbulkan pyramid of quitting. Yang mana lack of communication, nggak ada komunikasi yang kondusif antar karyawan. Komunikasi yang terjadi hanya gosip yang berujung fitnah. Lack of value, nggak peka dengan sekitar. Bahkan termasuk Isa sendiri pun nggak peka dengan sekitar. Dia nggak peduli dengan pekerjaan orang lain, yang penting pekerjaan dia selesai dan dia bisa pulang tepat waktu gitu ya. Dan pastinya lack of trust. Nggak ada kepercayaan antara karyawan, bahkan atasan gitu. Ya akibatnya kita nggak akan bisa mengeluarkan performa terbaik kita. Jadi, kalau misal ditanya siapa yang salah di situasi ini, saya yang salah berada di lingkungan toksik ini. Lantas bagaimana solusinya? Apakah saya harus bertahan dan mengubah situasi ini atau harus resign? Bercermin dari social exchange theory yang dicetuskan Tribot and Callery pada tahun 1959, keputusan dalam hubungan interpersonal berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat yang kita harapkan dari interaksi. Cukup sulit di lingkungan Isya, apalagi atasannya udah nggak ada kepercayaan ke bawahannya dan gajinya di bawah UMR yang disebutkan Isya di artikel tersebut ya. Bisa dibilang outcome lebih kecil daripada comparison level dengan Isa yang punya skill dan udah melek teknologi itu gitu. Nggak akan ada puasnya dan nggak ada alasan buat kita untuk bisa puas gitu. Yang ada kita cuma kecewa. Ya kalau memang Isa udah memiliki skill oke, resign, pergi. Kasih pengertian ke orang tua dan penjelasan seterbuka mungkin apa yang terjadi di kantor. Orang tua juga nggak akan tega kok kalau misal ngelihat anaknya diperlakukan tidak baik seperti itu gitu. Kalau kata anak zaman sekarang ya, Tribot and Callery udah susah payah mencetuskan social exchange theory. Kalau kita nggak bisa cut off, selesai, nggak usah diladenin alay, sayang dong, rugi dong. Pergi ke tempat dimana kita bisa dihargai dengan memulai semuanya dari awal dengan teori URT yang udah kita kuasain, agar kantor neraka toksiku itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Bye-bye kantor toksiku.